kenapa Yamaha ngebet banget menggait tim milik Valentino Rossi. Ducati berharap tetap diperkuat 8 pembalap MotoGP di lintasan untuk tahun 2024. Namun Yamaha berusaha mencuri tim milik Valentino Rossi VR46 dari rivalnya itu. Sebagai informasi, saat ini Ducati Corse memiliki 4 tim MotoGP seperti yang terjadi pada 2022. Ketika Gresini Racing mengakhiri kerjasamanya dengan Aprilia dan memilih bergabung dengan rekan senegaranya asal Borgo Panigale itu. Dan sejak 2016 hingga 2018 tidak ada yang keberatan ketika Ducati juga memasok tim satelit Avintia. 5 tahun lalu bos Dorna Carmelo Ezpeleta masih memiliki visi bahwa 6 pabrikan yakni Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, KTM, dan Aprilia masing-masing harus dilengkapi tim satelit selain tim pabrikan. Tetapi baik Suzuki maupun Aprilia tidak mampu melakukannya pada saat itu. Mereka merasa belum mampu untuk mengelola logistik untuk tim satelit dan daya saing motor juga masih mengecewakan. Itulah sebabnya Ducati berhasil memperluas kekuatan dengan paket yang kuat dan harga sewa yang lebih terjangkau. Suzuki Star kini mundur dari kejuaraan dunia MotoGP. Tim Tech 3 memilih berpisah dari Yamaha dan bergabung dengan Pirer Group setelah 2018. Kemudian Yamaha menggandeng tim Petronas SRT sebagai tim satelit yang kemudian kini berkembang menjadi tim satelit Aprilia Cryptodata RNF. Alhasil Yamaha tidak memiliki tim satelit untuk pertama kalinya di era MotoGP 4 yang dimulai pada 2002. Sebaliknya Aprilia mempunyai tim satelit untuk pertama kali. Tech 3 beralih dari KTM ke gas-gas dengan motor KTM RC16 yang identik, yang harus disebut sebagai KTM di kejuaraan dunia merek. Dan Ducati bertahan dengan 4 tim. Di sisi lain, hal ini mengganggu direktur balapan Aprilia Massimo Rivola, yang menyerukan pembatasan 3 tim per pabrikan, sistem yang dia tahu dari Formula 1. Namun Ducati jelas tidak mau melepaskan mitra suksesnya secara sukarela. Meski Yamaha sangat ingin mencuri tim Muni VR46 dengan pembalapnya Marco Bezzecchi dan Luca Marini. Bos Dorna Carmelo Ezpeleta menegaskan, kami bukan Formula 1. Kami diatur oleh hukum pasar bebas. Rivola menginginkan Gresini sebagai tim satelit untuk tahun 2022, namun tidak tercapai kesepakatan, tim tersebut memilih Ducati. Tetapi Yamaha masih memiliki harapan untuk mencapai kesepakatan dengan tim VR46 milik Valentino Rossi untuk tahun 2024. Pada saat itu tim MotoGP milik juara dunia 9 kali itu memutuskan menandatangani kesepakatan dengan Ducati. Usai penarikan tim Avintia karena yakin akan mendapat pundi-pundi dolar dari perusahaan minyak raksasa asal Arab Saudi Aramco. Tapi sejak kesepakatan dengan Aramco gagal, tim VR46 harus gerak cepat untuk mencari sponsor pengganti dan Sky mundur sebagai sponsor. Tim VR46 harus menghemat anggaran. Valentino Rossi menutup tim Moto3-nya dan melapisi tim Moto2-nya dengan stiker Vantic. Dia menyewakan staf dan infrastruktur timnya ke tim Yamaha Moto2 Master Camp untuk menghemat biaya dan menghasilkan pendapatan. Salah satu konsekuensi dari program penghematan ini adalah, sementara tahun lalu tim Rossi mampu menyewa motor pabrikan Ducati GP22 untuk Luca Marini, Marco Bezzecchi, dan adiknya Marini, kini harus puas dengan motor tahun lalu di musim 2023. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya pengaruh setelah sepertiga pertama musim ini. Di sisi lain, Yamaha tidak hanya dapat mengakomodasi tim Rossi VR46 secara finansial untuk tahun 2024, karena tim kedua sangat penting untuk pengembangan, pengumpulan data, dan pembangunan bakat pembalap. Pabrikan Yamaha dapat memasok skuad Muni VR46 dengan setidaknya 1 paket mesin pabrikan saat ini untuk 1 pembalap di tahun mendatang. Seperti pada 2020 di Petronas untuk Fabio Quartararo, 2021 di Petronas untuk Valentino Rossi, dan 2022 di RNF untuk Andrea Dovizioso. Kesuksesan Yamaha di VR46 juga akan bergantung pada kesuksesan pembalap Yamaha saat ini, Fabio Quartararo dan Morbidelli di beberapa balapan berikutnya. Jadi bagaimana dengan rumor Morbidelli yang infonya didepak Yamaha dan diganti Toprak? Apakah tidak mencederai hubungan baik Rossi dan Yamaha? Hanya aspal dan karet bundar yang tahu.